Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang merupakan gabungan dari kelas A1 dan A2 akan menyampaikan mengenai laporan praktikum analisis instrumen dengan judul Penetapan kadar zat besi atau Fe dalam sirup tambah darah menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Koordinator praktikum kali ini yaitu Bapak Hadi Kurniawan S.Farm MSc APT. Anggota kelompoknya yaitu Eriska Pramita Setiawati, Nuraini Rizka Septiana, Trianisa Febi, Nurul Fauzia, Yuninta Maulidia, Amanda Rosidatul Mufida, Abigail Sania, Julianti Pramita, Regita Rianda Syalsabila, Tania Kolbi, Nopan Hiskia Liberman, Fani Vanisha, Dela Puspitasari, Dimas Ahmad Mu'arif, Bulan Safitri, Bulan Maharani Kusnadi, Ardi Kurniawan, Darin Iftinan, Teguh Awaludin, Dinda Lestari, Murniati, Melda Elivia, Rehana Dinisa Fitri, Felicia Lisandra Pribadi, Nurul Irwani Putri, Melani Febrianti, Gloria Setia Purba, Marcelino Arkenzo Asra, Adinda Atar Nugroha, Fani Setia Astuti, Manisa, LD Kurniawan, Risa Nuraini, Sherina Fianti, Rahmawati, Ingrid Aprilia Manulang, Delvia Purwadi, dan Igo Saputra. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Adapun laporan ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah praktikum analisis instrumen. Berbagai hambatan telah kami alami dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, terselesaikannya laporan praktikum ini tentu saja bukan karena kemampuan kami semata-mata, namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadi Kurniawan S.Farm MSc APT selaku dosen pengampu dari mata kuliah praktikum analisis instrumen yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan laporan ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan laporan praktikum ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami selaku tim penyusun menerima dengan terbuka semua kritik dan saran yang membangun agar laporan ini bisa tersusun lebih baik lagi. Kami berharap semoga laporan ini dapat membantu menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sebagai mahasiswa farmasi, tentunya tidak asing lagi jika melakukan suatu analisis terhadap suatu produk atau sampel untuk dapat menentukan hasil serta memecahkan suatu permasalahan. Dalam menganalisis, dapat dilakukan dengan cara yang sederhana namun memakan waktu yang lama atau menggunakan alat serta metode yang canggih untuk mendapatkan hasil maksimal dengan waktu yang singkat. Saat ini, memasuki era 4.0, telah banyak terciptanya alat-alat canggih yang sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya alat-alat yang memudahkan penelitian dan bidang keilmuan. Dengan menggunakan alat yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, memudahkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam waktu yang relatif singkat dan tingkat keefektifan yang tinggi. Alat-alat tersebut dalam bidang analisis kefarmasian seperti salah satu contohnya adalah spektrofotometri. Spektrometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesies atom atau molekul analit. Salah satu bagian dari spektrometri ialah spektrometri serapan atom atau SSA. Lalu, apa sih spektrometri serapan atom atau SSA itu? Menurut Skok et al. Pada tahun 2000, spektrometri serapan atom atau SSA merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Hal ini dikarenakan SSA mempunyai selektivitas yang tinggi, teliti, dan sensitivitas tinggi. Untuk analisis kadar zat besi digunakan dengan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Dikarenakan SSA ini memiliki selektivitas, sensitivitas, dan kepekaan yang tinggi untuk analisis logam.
Penentuan kadar logam berat dengan spektrofotometer serapan atom didasarkan pada hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi berbanding lurus dengan panjang nyala yang dilalui sinar dan konsentrasi uap atom dalam nyala, menurut Aziz pada tahun 2007. Besi yang murni adalah logam berwarna putih perak yang kuku dan liat. Jarang terdapat besi komersial yang murni. Biasanya besi mengandung sejumlah kecil karbida, silisida, fosfida, dan sulfida dari besi serta sedikit grafit. Menurut Svehla pada tahun 1985, asam klorida encer atau pekat dan asam sulfat encer dapat melarutkan besi. Kekurangan zat besi atau Fe juga bisa merupakan akibat dari asupan makanan yang tidak mencukupi. Kelebihan zat besi bisa menyebabkan keracunan, terjadi muntah, diare, dan kerusakan usus. Zat besi atau Fe dapat terkumpul di dalam tubuh jika seseorang mendapatkan terapi zat besi atau Fe dalam jumlah yang berlebih atau dalam waktu yang terlalu lama, menerima beberapa transfusi darah, dan menderita alkoholisme menahun. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menentukan kadar Fe adalah metode spektrofotometri UV visible. Metode ini memerlukan pengompleksan sehingga dapat membentuk warna yang spesifik yang dapat terukur dalam spektrofotometer UV visible. Untuk meminimalkan gangguan analisa, maka diperlukan pelakuan awal yang tepat. Cara yang biasa dilakukan sebagai pelakuan awal adalah destruksi. Destruksi perlu dilakukan sebelum analisa karena destruksi berfungsi untuk menghilangkan atau memisahkan kandungan ion lain. Lalu, apa sih tujuan dilakukannya percobaan ini? Adapun tujuan dari dilakukannya percobaan ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami prinsip dan cara kerja dari instrumen spektrofotometri serapan atom atau SSA, dan yang kedua, mahasiswa dapat menetapkan kadar zat besi atau Fe yang terdapat dalam sirup tanpa darah menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Bab 2. Tinjauan pustaka. Berisi teori-teori yang melandasi praktikum penetapan kadar zat besi Fe dalam sirup tambah darah dengan metode spektrofotometri serapan atom. Spektrofotometri serapan atom merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan dan yang diserap oleh spesies atom atau molekul analitnya. Sejarah spektrofotometri serapan atom sendiri sangat berkaitan erat dengan observasi sinar matahari. Pada tahun 1802, Wollaston menemukan garis hitam pada spektrum cahaya matahari, yang kemudian diselidiki lebih lanjut oleh Fraunhofer pada tahun 1820. Brewster mengemukakan pandangan bahwa garis Fraunhofer ini diakibatkan oleh proses absorpsi pada atmosfer matahari. Prinsip absorpsi ini kemudian mendasari Kirchhoff dan Bunsen untuk melakukan penelitian yang sistematis mengenai spektrum dari logam alkali dan alkali tanah. Kemudian, Planck mengemukakan hukum kuantum dari absorpsi dan emisi suatu cahaya. Menurutnya, suatu atom hanya akan menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu, frekuensi tertentu. Atau dengan kata lain, ia hanya akan mengambil dan melepas suatu jumlah energi tertentu. Apabila cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan pada suatu sel yang mengandung atom-atom bebas yang bersangkutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap dan intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom bebas logam yang berada dalam sel. Hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi diturunkan dari yang pertama ada hukum Lambert, yang mengatakan bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. Yang kedua, ada hukum Beer yang mengatakan intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesies yang menyerap sinar tersebut. Dari kedua hukum tersebut diperoleh suatu persamaan di mana I.O. adalah intensitas sumber sinar, IT sebagai intensitas sinar yang diteruskan, E sebagai absorptivitas molar, B sebagai panjang medium, C sebagai konsentrasi atom-atom yang menyerap sinar, dan A sebagai absorban. Dari persamaan di atas dapat kita simpulkan bahwa absorbansi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi atomnya.
Prinsip kerja spektrofotometri serapan atom atau SSA. Terdapat 3 prinsip di mana ada atomisasi, absorbansi, dan juga pengukuran absorbansi. Pada tahap atomisasi terjadi pengubahan larutan sampel menjadi uap atom. Sementara pada absorbansi terjadi proses penyerapan radiasi oleh atom-atom pada keadaan dasarnya. Lalu, pada tahap pengukuran absorbansi digunakan hukum Lambert-Beer. Dalam metode SSA sebagaimana dalam metode spektrofotometri atom yang lain, contoh harus diubah ke dalam bentuk uap atom. Proses pengubahan ini dikenal dengan istilah atomisasi. Pada proses ini, contoh diuapkan dan didekomposisi untuk membentuk atom dalam bentuk uapnya. Terdapat 2 tahap utama yang terjadi dalam sel atom pada alat spektrofotometri serapan atom dengan sistem atomisasi nyala. Yang pertama, tahap nebulisasi untuk menghasilkan suatu bentuk aerosol yang halus dari larutan contoh. Yang kedua, disosiasi analit menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Berdasarkan sumber panas yang digunakan, maka terdapat 2 metode atomisasi yang dapat digunakan dalam spektrofotometri serapan atom. Yang pertama ada atomisasi menggunakan nyala, dan yang kedua ada atomisasi tanpa nyala atau flameless atomization. Pada atomisasi menggunakan nyala digunakan gas pembakar untuk memperoleh energi kalor, sehingga didapatkan atom bebas dalam keadaan gas yang digunakan. Sedangkan pada atomisasi tanpa nyala digunakan energi listrik, seperti pada atomisasi tungku grafit atau graphite furnace atomization. Diperlukan nyala dengan suhu yang tinggi untuk menghasilkan atom bebas. Untuk alat spektrofotometri serapan atom dengan sistem atomisasi nyala, digunakan campuran gas asetilen dan udara atau campuran antara asetilin dengan N2O. Pemilihan oksidan bergantung kepada suhu nyala dan komposisi yang diperlukan untuk membentuk atom bebas. Sumber cahaya yang digunakan dalam alat spektrofotometri serapan atom ialah lampu katoda berongga atau hollow cathode lamp. Lampu ini terdiri dari suatu katoda dan anoda yang terletak dalam suatu silinder gelas berongga yang terbuat dari kuarsa. Katoda terbuat dari logam yang akan dianalisis. Silinder gelas yang berisi suatu gas lembab pada tekanan rendah. Ketika diberikan potensial listrik, maka muatan positif ion gas akan menumbuk katoda sehingga terjadi pemancaran spektrum garis logam yang bersangkutan, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Metodologi, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu alat yang pertama, batang pengaduk, botol pencuci, corong kaca, gelas beker, gelas ukur, kuvet, labu ukur, lampu katoda besi hollow atau VCL, nickel pipet, pipet tetes, spatula, spektrofotometri serapan atom atau SSA nyala, timbangan analitik. Bahannya yaitu aquades, larutan asam nitrat atau HNO3 65%, larutan asam perklorat atau HClO4 pekat, larutan stok besi 1000 ppm, dan sirup besi sulfat. Cara kerja. Yang pertama, pembuatan seri konsentrasi larutan standar baku. Pertama, disiapkan larutan stok besi 1000 ppm dan dilakukan pengenceran 10 kali lipat hingga didapatkan larutan besi 100 ppm. Yang kedua, dibuat seri larutan standar besi
dalam berbagai konsentrasi, yaitu 0,5, 1, 2,5, 5, 7,5, dan 10 ppm. Yang ketiga, dipipet masing-masing larutan baku 0,1, 0,2, 0,5, 1,5, dan 2 ml. Dimasukkan ke dalam labu ukur 20 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Yang keempat, dilakukan scanning panjang gelombang dan didapatkan panjang gelombang maksimum 283 nanometer. Dan yang terakhir, diukur absorbansi larutan seri dengan panjang gelombang 283 nanometer dan didapatkan nilai absorbansi. Yang kedua, pembuatan larutan sampel. Pertama, diambil 10 ml larutan sampel yaitu sirup penambah darah, kemudian diencerkan dengan 20 ml aquades di dalam gelas beker. Yang kedua, ditambahkan 5 ml larutan asam nitrat atau HNO3 65% ke dalam gelas beker berisi sampel. Yang ketiga, dilakukan pemanasan terhadap larutan tersebut dengan hot plate hingga mendidih dan volume larutan berkurang. Kemudian didinginkan larutan dan ditambahkan asam 1 ml asam perklorat atau HClO 4 pekat. Yang keempat, dipanaskan kembali larutan sampel dengan hot plate, kemudian didinginkan lalu disaring. Larutan kemudian diencerkan dengan aquades hingga diperoleh konsentrasi 100 ppm sebanyak 20 ml dengan faktor pengenceran 10 kali. Yang kelima, dicuci kuvet dengan larutan sampel. Caranya, kuvet diisi dengan larutan sampel, digojok, kemudian larutan sampel dibuang. Yang keenam, dimasukkan larutan sampel ke dalam kuvet sebanyak 3/4 bagian. Dibersihkan bagian bening pada kuvet dengan kain. Dan yang terakhir, dilakukan pengukuran absorbansi dengan instrumen spektrofotometri serapan atom atau SPA. Yang ketiga, pembacaan larutan standar dan sampel. Dipasang lampu katoda berongga logam Fe atau besi ke soket pada tempat pemasangan lampu instrumen SSA. Bagian lampu yang dipegang adalah bagian bawah lampu, bukan pada bagian kaca, serta pastikan alat tidak terhubung ke sumber listrik saat pemasangan lampu. Lalu, dihubungkan kabel power ke sumber listrik. Dihidupkan blower dan kompresor udara, kemudian dibuka aliran gas C2H2. Kemudian, dinyalakan UPS dengan menekan tombol on. Ditunggu hingga inisialisasi selesai. Dinyalakan CPU, instrumen spektrofotometri serapan atom, dan monitor dengan menekan tombol power. Kemudian, diklik software pada Windows. Tekan bagian instrumen, kemudian pilih elemen selection, select element, pilih logam Fe, flame continuous, kemudian OK. Setelah itu, dipilih purge C2H2 pada bagian gas adjustment sebanyak 5 kali dengan selang waktu 5 detik. Dipilih purge air sebanyak 1 kali. Klik OK saat inisialisasi telah selesai. Diklik line search untuk mencari panjang gelombang maksimum. Kemudian, dilakukan pengecekan radiasi lampu katoda dengan menggunakan kertas skala. Pastikan titik sinar berada pada bagian tengah skala. Apabila belum sesuai, maka dapat diatur dengan atomizer position. Lalu, diisi data pada tabel yang meliputi sampel ID dan true value. Kemudian, pembacaan dapat dilakukan saat QLC telah ready. Kemudian, sehingga nyala dapat dihidupkan. Lalu, dinyalakan burner dengan menekan purge dan ignite secara bersamaan hingga api menyala. Setelah itu, dibersihkan burner dengan aquades. Saat burner telah menyala, pastikan selalu ada larutan yang dialirkan ke dalam burner sehingga bukan udara yang masuk ke dalam burner. Di auto-zerokan absorban dengan menggunakan larutan aquabides atau blanco. Kemudian, dilakukan pengukuran larutan standar dimulai dari larutan dengan konsentrasi yang terkecil ke konsentrasi yang terbesar secara berurutan yaitu 0,5, 1, 2,5, 5, 7,5, dan 10 ppm. Dilap terlebih dahulu selang dengan tisu sebelum memasukkan selang ke larutan selanjutnya.
pastikan pembacaan absorbansi telah stabil, yaitu dengan selisih 1 atau 2 angka, kemudian klik Start. Lakukan hingga seluruh larutan standar telah diukur absorbansinya. Kemudian, diperoleh kurva baku larutan standar dan diperoleh persamaan regresi linier pada readout instrumen spektrofotometri serapan atom. Lalu, dilanjutkan dengan pengukuran sampel. Selang burner dibilas terlebih dahulu dengan aqua bides hingga absorbansi yang tertera pada monitor menunjukkan nilai seminimal mungkin. Dimasukkan selang burner ke dalam larutan sampel 1 yang berisi 0 ml larutan standar besi, kemudian dipastikan absorbansi telah stabil. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dengan menekan Start. Kemudian, dibilas burner dengan aqua bides setiap akan mengganti larutan sampel hingga absorbansi bernilai seminimal mungkin. Kemudian, dialirkan sampel selanjutnya yaitu sampel 2 yang berisi 0,8 ml larutan standar besi melalui selang burner. Dipastikan absorbansi telah stabil. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dengan menekan Start. Perlakuan ini dilakukan juga pada sampel 3 yang berisi 1,8 ml larutan standar besi. Setelah itu, dicuci burner dengan aqua bides saat pengukuran sampel telah selesai, hingga absorbansi bernilai seminimal mungkin. Pastikan tidak ada lagi air yang mengalir ke dalam burner, kemudian dimatikan nyala api dengan menekan extinguish. Dimatikan lampu katoda berongga Fe dan disimpan file hasil pengukuran. Yang keempat, evaluasi hasil pengukuran. 4.1 Uji presisi. Diambil larutan baku besi dengan konsentrasi 0,5 ppm, kemudian diaspirasikan pada alat SSA dan diulangi sebanyak 6 kali. Dihitung absorbansi rata-rata dari percobaan yang dilakukan. Nilai SD atau Standard Deviation, RSD atau Relative Standard Deviation, dan ketelitian alat. 4.2 Uji akurasi. Dilakukan analisis berulang sebanyak 6 kali terhadap CRM atau Certified Reference Material yang memiliki konsentrasi analit dan matriks sama dengan contoh uji. Diratakan kadar hasil uji, lalu diuji beda nyata atau test student test dengan konsentrasi analit sebenarnya dalam CRM pada tingkat kepercayaan 95%. Metode uji terbukti akurat jika rata hasil uji tidak memberikan perbedaan nyata dengan nilai analit sebenarnya. 4.3 Uji linearitas. Diaspirasikan larutan baku besi dengan seri kadar 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 7,5, dan 10 ppm pada alat SSA. Dibuat kurva baku dan persamaan regresi linier dari hasil absorbansi. Dihitung harga intercept dan slope atau kemiringan. Kurva standar yang diperoleh digunakan untuk menghitung kadar besi yang ada dalam sampel. Selanjutnya yaitu bab perhitungan. Nah, setelah dibuat kurva baku, didapatlah persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 0,0789X min 0,0011, di mana R sama dengan 0,9884, A sama dengan 0,0011, B sama dengan 0,0789, dan berat sampel yang digunakan adalah 50 mg per 5 ml, dibuat dalam 20 ml, maka setelah dilakukan perhitungan, didapatlah berat sampel yaitu 200 mg atau 0,2 gram. Untuk mengetahui banyaknya volume yang diambil atau yang digunakan, kita perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui konsentrasi larutan standar yaitu 100 ppm. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, didapatlah pada konsentrasi 0,5 ppm diperlukan 0,1 ml. Pada konsentrasi 1 ppm diperlukan 0,2 ml. Pada konsentrasi 2,5 ppm diperlukan 0,5 ml. Pada konsentrasi 7,5 ppm diperlukan 1,5 ml. Dan pada konsentrasi 10 ppm diperlukan sebanyak 2 ml. Selanjutnya adalah penetapan kadar besi pada sampel. Pertama kali kita harus mengetahui nilai dari persamaan regresi linearnya.
Nilai dari persamaan regresi linearnya itu adalah Y sama dengan 0,0789X dikurang 0,0011, di mana pada standar adisi nilai Y-nya itu adalah 0. Kemudian, untuk mencari nilai X-nya, kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan BX dikurang A, sehingga didapatkan hasil nilai X-nya itu 0,01394 ppm. Sehingga konsentrasi besi yang terkandung di dalam sampel adalah 0,01394 ppm. Selanjutnya, untuk mencari persentase kadar besi, kita menggunakan rumus konsentrasi dikali volume dikali faktor pengenceran dikali 10⁻⁶ dibagi berat sampel dikali 100%. Sehingga didapatkan persentase kadar besi adalah 0,001394%. Bab 5. Pada bab 5 ini membahas tentang pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan. Besi merupakan zat gizi mikro yang sangat diperlukan tubuh. Umumnya, zat besi yang berasal dari sumber pangan nabati seperti kacang-kacangan dan sayur-sayuran mempunyai proporsi absorpsi yang rendah dibandingkan dengan zat besi yang berasal dari sumber pangan hewani seperti daging, telur, dan ikan. Metode spektrofotometri serapan atom nyala dapat digunakan untuk menentukan kandungan besi. Cara kerja analisis unsur dengan SSA nyala adalah penguapan larutan sampel untuk mengubah unsur target analisis menjadi atom bebas. Sampel, yaitu sirup besi sulfat, dipreparasi dengan metode destruksi. Metode destruksi yang digunakan dalam praktikum yaitu destruksi basah. Destruksi basah yang dilakukan pada sampel sirup besi sulfat diawali dengan mengencerkan sampel dengan 20 mili Aquades yang bertujuan untuk menetralkan sampel dari larutan asam yang akan ditambahkan. Metode spektrofotometri serapan atom nyala dapat digunakan untuk menentukan kandungan besi. Cara kerja analisis unsur dengan SSA nyala adalah penguapan larutan sampel untuk mengubah unsur target analisis menjadi atom bebas. Sampel, yaitu sirup besi sulfat, dipreparasi dengan metode destruksi. Metode destruksi yang digunakan dalam praktikum yaitu destruksi basah. Destruksi basah yang dilakukan pada sampel sirup besi sulfat diawali dengan mengencerkan sampel dengan 20 mili Aquades yang bertujuan untuk menetralkan sampel dari larutan asam yang akan ditambahkan. Penambahan asam nitrat atau HNO3 selanjutnya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pengendapan akibat reaksi hidrolisis ion besi dalam air yang membentuk padatan atau FeOH3. Selain mencegah pengendapan, asam nitrat juga berfungsi sebagai pelarut untuk menghilangkan pengotor dalam sampel, serta mengikat dan mengkomplekskan logam besi. Preparasi sampel selanjutnya yaitu pemanasan untuk meningkatkan suhu agar mempercepat terjadinya proses destruksi. Karena pemanasan akan memberikan energi yang dapat memutuskan ikatan antara logam besi dengan polimer organik dalam sampel. Pemanasan dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius, yaitu berada di bawah titik didih asam nitrat. Agar proses destruksi berlangsung dengan maksimal, larutan didinginkan. Setelah larutan mendidih atau muncul uap putih yang menandakan perombakan senyawa, organik telah berjalan. Larutan hasil destruksi kemudian disaring, sehingga diperoleh larutan jernih berwarna kekuningan. Kesempurnaan destruksi ditandai dengan diperolehnya larutan jernih pada larutan destruksi. Larutan sampel yang telah didestruksi kemudian dimasukkan ke dalam kuvet sebanyak 3/4 bagian. Kuvet sebelumnya telah dicuci dengan larutan sampel kemudian dibuang. Bagian bening pada kuvet dilap dengan kain agar tidak tertinggal sidik jari yang dapat menyebabkan hasil pengukuran bias dan tidak akurat. Penentuan serapan atom selanjutnya dilakukan dengan menggunakan kurva kalibrasi eksternal atau linear. Larutan baku dibuat dalam berbagai konsentrasi yaitu 0,5, 1, 2,5, 7,5, 10 ppm.
Kurva kalibrasi dibuat dalam berbagai konsentrasi dengan tujuan untuk melihat hubungan antara konsentrasi dengan nilai serapan. Berdasarkan standar ICH, seri konsentrasi minimal dibuat sebanyak 5 buah. Pengukuran serapan panjang gelombang maksimum dilakukan pada rentang pada sekitar 200-400 nm. Panjang gelombang yang dihasilkan adalah 283 nm pada konsentrasi 100 mikrogram atau mililiter. Konsentrasi larutan induk. Data hasil absorbansi ini kemudian dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0789 X min 0,0011, di mana nilai A sama dengan 0,0011, B sama dengan 0,0789, dan koefisien korelasi atau R sama dengan 0,9977. Nilai linearitas memiliki syarat linearitas yang ditetapkan oleh ICH sebesar minimal 0,997 dan yang ditetapkan SNI yaitu minimal 0,995. Nilai R dari kurva kalibrasi larutan standar adalah 0,9977 yang berarti mendekati 1 dan memenuhi syarat. Tahapan selanjutnya yaitu penetapan kadar Fe di dalam sampel, di mana didapatkan kadar konsentrasi Fe yang terkandung di dalam sampel yaitu 0,01394 ppm dan kadar Fe total pada pas sampel sebesar 0,001394%. Selanjutnya, evaluasi hasil pengukuran yang pertama adalah uji presisi dengan mengambil larutan baku besi dengan konsentrasi 0,5 ppm. Kemudian diaspirasikan pada alat SSA dan diulangi sebanyak 6 kali. Tujuan dilakukannya sebanyak 6 kali adalah untuk meminimalisirkan terjadinya kesalahan. Setelah itu, dihitung absorbansi rata-rata dari percobaan yang dilakukan yaitu nilai RSD. Maka didapatlah nilai RSD persen dalam beberapa hari sebesar 2,70 dan RSD persen antara hari sebesar 5,99. Selanjutnya, uji akurasi dimulai dengan analisis berulang sebanyak 6 kali terhadap CRM yang memiliki konsentrasi analit dan matriks sama dengan contoh uji. Diratakan kadar hasil uji, lalu diuji beda nyata atau test student test dengan konsentrasi analit sebenarnya dalam CRM pada tingkat kepercayaan 95%. Diperolehlah hasil menggunakan linear kalibrasi sebesar 0,09 dan standar tambahan sebesar 0,19. Selanjutnya yaitu uji linearitas dengan diaspirasikan larutan baku besi dengan seri kadar 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 7,5, dan 10 ppm pada alat SSA. Hasil serapan yang diperoleh dibuat persamaan kurva baku yang digunakan untuk menghitung nilai regresi, koefisien korelasi, intercept, dan slope. Kesimpulan dari praktikum ini adalah metode spektrofotometri serapan atom dapat digunakan untuk analisis kandungan besi dalam sirup penambah darah. Cara kerja analisis unsur dengan SSA nyala adalah penguapan larutan sampel untuk mengubah unsur target analisis menjadi atom bebas. Kemudian, yang kedua, diukur pada panjang gelombang 283 nanometer pada konsentrasi 100 μg per mili dan diperoleh nilai A 0,0011, nilai B 0,0789 dan koefisien korelasi R-nya itu 0,9977 yang dibuat kalibrasi dengan persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0789X dikurang 0,0011 sehingga didapatkan kadar konsentrasi besi yang terkandung di dalam sampel 0,01394 ppm dan kadar besi totalnya sebesar 0,001394%. Uji presisi ini didapat nilai RSD persen dalam beberapa hari sebesar 2,70 dan RSD persen antara hari yang lain sebesar 5,99.
Pada uji akurasi diperoleh hasil uji menggunakan linear kalibrasi sebesar 0,09 dan standar aman sebesar 0,19. Nah teman-teman, gak terasa ya udah di ujung video. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan. See you in next video. Bye.